Keberkahan keluarga itu bukanlah ketika kita membela apa yang kita yakini. Bukan itu keberkahan keluarga. Keberkahan keluarga itu adalah ketika kita sudah betul-betul siap untuk diatur dengan aturan syariat, ketika kita sudah menikah tanpa kita memiliki prasangka yang buruk kepada syariat, tanpa kita memiliki 1000 dalih pembenaran atas apa yang ditetapkan oleh syariat. Dan ketika itu syariat sudah dimasukkan, ketika kita merasa memang kita belum baik secara sempurna, itulah yang akan mengalahkan perasaan perempuan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan. Itulah yang akan mengalahkan logikanya laki-laki yang tidak ada habisnya di dalam pernikahan. Ya, jadi akhirnya tidak ada takaran yang salah kalau semuanya sudah semacam ini. Ketika semuanya itu dikembalikan kepada pedoman dan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya kita harus paham bahwasanya petunjuk Allah dan syariatnya yang mengatur pernikahan itu, dia tidak pernah berpihak. Dia tidak pernah berpihak kepada laki-laki, dia juga tidak berpihak kepada perempuan. Dia berpihak kepada kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu hanya dicapai sama orang yang mereka mengejar kata ibadah di dalam pernikahan yang kita ikuti. Makanya betul kalau saya mendapati ya di dalam beberapa penjelasan gitu, kenapa pernikahan itu dinamakan ibadah. Orang tua kita kan dulu sering berkata pernikahan itu ibadah, pernikahan itu ibadah. Kakek nenek kita juga sering sekali mengatakan semacam itu, nikah itu ibadah nak, nikah itu ibadah cu. Kan sering sekali mereka berkata semacam itu. Walaupun tampaknya kalimat ini sudah terlalu sering dan mungkin sekarang terkesan formalitas dan normatif, tapi sebenarnya mari kita buka di dalam referensi ilmu. Betulkah para ulama itu mengatakan nikah itu ibadah? Dan memang betul, para ulama itu mengatakan nikah itu ibadah. Artinya apa nikah itu ibadah? Maknanya banyak. Kalau sudah dikatakan nikah itu ibadah, berarti apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu lakukan itu karena Allah, yaitu ibadah. Ya. Makanya apapun yang dikerjakan itu ya, itu adalah memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Kamu minta maaf walaupun kamu benar, dia dimintain maaf walaupun dia yang salah, itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang telah memberikan makna pada pernikahan itu adalah ibadah. Ya sudah ibadah. Justru kalau orang itu mengerti pernikahan itu ibadah, rebutan minta maaf. Rebutan minta maaf karena tahu perempuan yang meminta maaf merupakan perempuan ahli surga. Laki-laki yang meminta maaf tidak akan menurunkan izah dan wibawa dia, karena tidak penting kalau pernikahan itu siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan tidak penting pula siapa yang benar dan siapa yang salah, selama kita selalu menunjukkan komitmen kita untuk meraih ridhonya Allah dengan meminta maaf sembari kita memperbaiki kesalahan itu. Pernikahan itu ibadah. Selain apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah kita dan pahala yang kita peroleh. Maka di antara mana ibadah itu apa? Ya pernikahan itu butuh ilmu. Bukankah ibadah itu harus dengan ilmu? Karena kalau kemudian kita beribadah tanpa ilmu, karena pasti akan banyak mudarat yang terjadi dan pasti kita akan salah. Ada orang pengen puasa sunnah tapi tidak ngerti ilmunya. Bisa jadi dia puasa sunnah dimulai pada hari Jumat, padahal tidak boleh memulai puasa sunnah dari hari Jumat. Itu karena dia nggak punya ilmu. Berarti kalau disebut pernikahan itu ibadah, berarti pernikahan itu butuh ilmu. Tidak bisa lepas dari ilmu. Kalau bertengkar, gimana sih syariat itu ngatur? Syariat itu ngatur bagaimana? Kalau kemudian kita lagi ngobrol, syariat itu ngaturnya gimana? Kalau kita lagi ngomong sama suami, itu syariatnya gimana sih? Jadi bukan, ya memang keluarga saya dulu memang gini kok. Ya nggak bisa gitu, orang nikah kok. Nggak bisa gitu. Ya memang karakter kita gitu, ya nggak bisa gitu. Ngapain kamu artikan nikah ibadah kalau kamu tidak mau terikat dengan ilmu? Semua tentunya ada ilmunya.
Ketika kita punya keinginan, tapi kemudian mungkin suami kita tidak menyetujui, apakah kita boleh marah ataukah tidak? Syariatnya bagaimana? Itulah yang dimaksudkan dari pernikahan itu ibadah. Dan yang berikutnya dikatakan pernikahan itu ibadah karena pernikahan itu betul-betul membutuhkan kerja, pengorbanan. Karena pernikahan itu identik dengan cinta. Cinta itu kan kata kerja. Terus memberikan pengorbanan, terus memberikan kerja keras, dan memang betul-betul tidak gampang dengan berbagai macam hal yang sering terjadi di dalam hidup rumah tangga. Belum lagi komentar orang, belum lagi bisikan-bisikan yang terus berputar-putar di kepala kita. Pernah nggak kadang-kadang kita duduk gitu tanpa kita berpikir sebelumnya, tiba-tiba berderet itu kekurangan-kekurangan pasangan kita tanpa kita sadari dan tanpa kita pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba muncul tuh, nih pasangan kamu begini, nih pasangan kamu begini, pasangan kamu begini, pasangan kamu begini. Kita ikutin aja. Akhirnya meledaklah, omongannya sudah mulai menyakitkan, sudah mulai nyelakit dan memojokkan. Dan kita seneng gitu kalau pasangan kita tuh terpojok gitu tuh, kayaknya tuh seneng banget. Dan tanpa kita sadari bahwasanya itu merupakan bagian dari intrik dan bisikan setan.